Saat hendak menyadap pohon karet di pagi buta, seorang petani kaget, ia justru menemukan hal tak terduga. Seorang wanita cantik pingsan tak sadarkan diri, dengan tangan terikat erat di batang pohon. Pertemuan itu merubah hidup keduanya. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Embun pagi masih menetes di ujung daun ketika Wawan melangkah pelan ke dalam kebun karetnya. Udara lembab hutan menempel di kulitnya yang legam, membawa aroma tanah basah bercampur getah karet yang pekat. Suasana sunyi, hanya suara serangga dan langkah kakinya di tanah becek. Seperti biasa, ia mengayunkan pisau sadapnya, menggores batang pohon satu persatu, tanpa tergesa. Rutinitas itu sudah mendarah daging. Namun pagi itu berbeda. Langkah Wawan tiba-tiba terhenti di bawah sebuah pohon karet tua. Di sana, di antara akar yang menonjol dan rerumputan lembab, tampak sosok seorang wanita. Ia duduk bersandar dengan kepala terkulai. Pakaian merah ketatnya kotor oleh tanah. Rambut panjang hitamnya kusut menutupi sebagian wajah. Wawan sempat terpaku. Tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Sekilas ia mengira wanita itu sudah tak bernyawa. Tapi saat ia memberanikan diri mendekat, jantungnya berdegup keras. Kedua tangan wanita itu terikat ke belakang dengan tali lusuh. "Ya ampun," gumam Wawan panik. Ia menjatuhkan pisau sadapnya, lalu berlutut cepat di samping wanita itu. Dengan hati-hati, ia menepuk pelan pipinya. "Mbak, bangun mbak." Tak ada reaksi. Napasnya lemah, tapi masih ada. Wawan segera membuka jerigen kecil yang ia bawa, menuangkan sedikit air ke tangannya, lalu membasuh wajah wanita itu dengan lembut. Perlahan, kelopak matanya bergetar. Wanita itu mengerjap beberapa kali, menatap kosong, lalu berbisik lirih dengan suara serak. Di mana aku?" "Kamu di kebun karetku," jawab Wawan hati-hati. "Aku nemuin kamu di sini, tanganmu diikat. Kamu siapa, mbak?" Wanita itu menelan ludah, berusaha bicara di antara sesak napas. "Aku Inara, aku diculik." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku kabur waktu mereka berhenti di jalan. Aku lari tanpa tahu kemana." Wawan mengangguk pelan, mencoba menenangkan. Ia mengeluarkan pisau sadapnya, lalu memotong tali di tangan Inara. Bekas jeratan merah tampak jelas di kulit halusnya. "Tenang, mbak. Kamu aman sekarang." Namun Inara justru menatapnya waspada. "Kamu bukan bagian dari mereka, kan?" Wawan tersenyum pahit. "Saya cuma petani karet." Hening sejenak. Angin hutan berdesir, menggoyang dedaunan di atas mereka. Inara mulai menggigil karena udara dingin yang menembus kain bajunya. "Yang penting sekarang kamu harus pulang," kata Wawan pelan. "Tapi jalan keluar hutan masih jauh, bisa setengah hari." Inara memandangnya dengan mata lelah. "Kalau begitu, tolong antar aku pulang." Wawan menatap wanita itu lama. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya mulai lebih sadar. Meski berantakan, ada kecantikan yang kontras dengan suramnya hutan di sekeliling mereka. Ia berjongkok di hadapan Inara. "Kamu bisa jalan?" tanyanya lembut. Inara mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Hampir terjatuh kalau saja Wawan tak cepat menahan lengannya. "Pelan-pelan saja," ujarnya menenangkan. Inara memandang wajah Wawan sekilas, lalu menunduk. "Terima kasih," ucapnya lirih, seolah gengsi mengakuinya. Wawan hanya tersenyum kecil. Ia memungut topinya yang jatuh, lalu menatap jalur tanah di depan. "Kalau kamu kuat, kita jalan pelan-pelan. Rumahku nggak jauh dari sini. Istirahat dulu di sana, baru nanti aku antar pulang." Inara tampak ragu. "Rumahmu di tengah hutan begini?" "Bukan di tengah, di pinggir sungai," jawab Wawan tenang. Inara menarik napas panjang. "Baiklah, aku ikut." Mereka mulai berjalan menembus deretan pohon karet yang menjulang. Tanah becek membuat langkah Inara sering tersandung. Setiap kali itu terjadi, Wawan sabar menunggu, kadang menyingkirkan ranting agar ia bisa lewat. Sepanjang perjalanan, hanya suara burung dan gesekan daun yang terdengar. Wawan tidak banyak bicara, tapi sesekali menoleh, memastikan Inara masih kuat. Sementara Inara berjuang menahan rasa takut dan malu. Malu karena harus bergantung pada pria asing
dengan pakaian lusuh dan tangan kasar. Saat mereka menyeberangi jembatan kayu kecil, Inara berbisik pelan, "Kamu nggak takut menolong orang asing sepertiku?" Wawan tersenyum tanpa menoleh. "Kalau aku biarkan kamu di sana, aku yang nanti kepikiran." Inara terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadanya hangat. Untuk pertama kalinya sejak kabur, ia merasa sedikit aman. Langit mulai berwarna kelabu ketika mereka keluar dari jalur hutan karet. Di depan terbentang pemandangan tenang. Sebuah rumah kecil berdinding papan, beratap seng berkarat, berdiri di tepi sungai dengan perahu kayu terikat di pinggirnya. Wawan menarik napas lega. "Kita sudah sampai," katanya sambil menurunkan jerigen air dari bahu. Inara menatap rumah itu ragu. "Kamu tinggal di sini sendirian?" "Iya," jawab Wawan singkat. "Sejak orang tua meninggal, aku hidup sendiri." Ia membuka pintu kayu yang berderit, memberi isyarat agar Inara masuk. "Maaf kalau berantakan." Inara melangkah pelan. Ruangan itu kecil, hanya ada dipan bambu, meja kayu, dan kompor kecil di sudut. Bau getah karet samar tercium dari pakaian kerja Wawan yang tergantung di dinding. Semua tampak sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat dan aman. Wawan mengambil air dari kendi, menyerahkannya. "Minum dulu, nanti aku cari sesuatu buat kamu makan." "Terima kasih." Suara Inara nyaris bergetar saat menerima. Sementara Wawan sibuk menyalakan api di tungku, Inara duduk di dipan bambu, matanya menatap sekeliling. Setiap sudut rumah itu memancarkan kesederhanaan dan ketulusan. "Wawan," katanya pelan, "kalau penculik itu mencariku sampai ke sini, bagaimana?" Wawan berhenti mengaduk panci, menatapnya serius. "Tenang aja, jarang ada yang tahu tempat ini." Inara menghela napas lega, meski dalam hatinya masih bergolak. Ia tak pernah membayangkan hidupnya bisa berubah secepat ini. Dari kamar mewah di kota, kini duduk di gubuk kayu bersama seorang petani karet. Wawan menyodorkan sepiring nasi dan lauk ikan sungai. "Makanlah. Setelah itu kamu bisa istirahat. Besok pagi kita pikirkan jalan pulang." Inara menatap nasi itu lama, sebelum akhirnya mengambil sendok. Dalam diam, hatinya bergetar. Mungkin ini pertama kalinya ia benar-benar merasakan ketulusan dari seseorang yang tak mengharapkan apapun darinya. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin dari arah sungai yang merayap menembus celah-celah rumah kayu itu. Angin menggoyang dedaunan, menghasilkan suara gesekan halus yang terdengar seperti bisikan dari kegelapan. Di dalam rumah, Wawan duduk bersila di lantai, sementara Inara meringkuk di dekat tungku kecil yang memancarkan cahaya temaram. "Kalau kedinginan aku bisa buatkan air hangat," ujar Wawan tanpa menoleh. "Aku baik-baik saja," jawab Inara cepat, padahal tubuhnya menggigil hebat. Dengan lirih ia menatap punggung Wawan, punggung yang tampak kurus namun kokoh. Cahaya api kecil memantul di wajah Wawan yang tenang, membuatnya terlihat semakin misterius. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pria itu, pikir Inara. Ia tidak menunjukkan rasa ingin tahu berlebihan, tidak bertanya tentang siapa dirinya, tidak mencoba mendekati, padahal jelas-jelas ia bukan orang biasa. "Wawan," panggil Inara pelan. Kenapa?" Wawan menoleh sedikit. "Kenapa kamu mau repot-repot menolongku? Kalau aku ternyata orang jahat, bagaimana?" Wawan terdiam sejenak, lalu memandangnya penuh keyakinan. "Aku percaya mata orang nggak bisa bohong. Waktu kamu pingsan tadi, aku lihat ketakutan, bukan kebencian." Ia tersenyum tipis. Lagi pula menolong orang itu bukan kerugian. Inara tercekat. Kata-kata sederhana itu justru terasa menohok. Selama hidup, ia terlalu sering menilai orang dari uang, pakaian, jabatan. Kini ia justru diselamatkan seseorang yang tak punya apa-apa selain hati baik. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat pintu kayu bergoyang. Wawan berdiri memeriksa pengaitnya. Hujan kayaknya mau turun. Kalau besok cuacanya buruk, kita tunda perjalanan. Inara hanya mengangguk. Ia berbaring, memandangi atap kayu yang berderak pelan. Tetesan hujan pertama jatuh perlahan, menciptakan irama lembut di atas atap seng. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada keluarganya. Mungkin sedang panik mencarinya. Sementara itu, Wawan duduk di sudut ruangan,
diam menatap nyala api kecil di tungku. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya. Perasaan ingin melindungi perempuan asing itu lebih dari sekadar kewajiban. Hujan deras akhirnya mengguyur malam, menenggelamkan suara-suara lain dalam kesejukan. Pagi datang perlahan, meninggalkan kabut tipis di tepi sungai. Hujan semalam membuat tanah di sekitar rumah menjadi licin dan berlumpur. Burung-burung mulai bernyanyi dari dahan tinggi, sementara suara riak air sungai terdengar lembut. Wawan sudah bangun sejak fajar, sibuk menyalakan kompor dan menyiapkan air hangat. Inara terbangun oleh aroma kopi dan suara sendok yang beradu dengan cangkir. Ia bangkit perlahan, rambut masih kusut, mata sedikit bengkak karena kurang tidur. "Kamu bangun sejak kapan?" tanyanya dengan suara serak. "Sejak subuh," jawab Wawan sambil tersenyum. "Aku memang biasa bangun pagi. Kalau mau, kamu bisa cuci muka di sungai. Airnya segar." Inara memandang pakaiannya yang masih kotor dan basah. Rasa malu menyergapnya, tapi ia tak punya pilihan. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar. Sungai itu jernih, mengalir di antara batu-batu licin. Inara jongkok, membasuh wajahnya, lalu menatap pantulan dirinya. "Aku bahkan kelihatan seperti orang lain," gumamnya lirih. Dari kejauhan, Wawan memperhatikannya tanpa bersuara. Ada sesuatu pada cara Inara menatap air, seolah untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dunia tidak hanya milik orang-orang kaya. Saat Inara kembali, Wawan sudah menyiapkan singkong dan kopi panas. "Makan dulu sebelum kita jalan," ujarnya. Inara duduk dan mencicipinya. "Enak juga," ucapnya sedikit terkejut. Wawan tertawa kecil. "Cuma makanan sederhana." Hening sejenak. Inara memandang Wawan. "Wawan, apa kamu akan tetap hidup seperti ini selamanya?" Pertanyaan itu membuat Wawan menghentikan gerakan tangannya. "Aku nggak tahu," jawabnya pelan. "Mungkin iya. Ini dunia yang aku mengerti." Siang itu, langit cerah kembali setelah 2 hari diselimuti hujan. Wawan dan Inara akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan keluar dari hutan. Wawan membawa kantong kresek berisi makanan dan air. Inara memakai sandal butut milik Wawan, kebesaran di kakinya. "Jalannya licin, pegang pundakku kalau takut terpeleset," kata Wawan sambil melangkah hati-hati di tanah becek. Inara mengangguk, tapi gengsinya membuat ia mencoba berjalan sendiri. Namun baru beberapa langkah, kakinya terpeleset. Ia hampir jatuh. Wawan cepat menangkapnya. Tubuh mereka nyaris bersentuhan. Inara langsung menunduk, wajahnya memanas. "Aku sudah bilang hati-hati," ujar Wawan sambil tersenyum tipis. Inara mendengus kecil. "Aku bisa sendiri." Tapi setelah itu langkahnya jauh lebih pelan. Dan sesekali, tanpa suara, ia menyentuh pundak Wawan untuk menjaga keseimbangan. Diam-diam. Tanah yang mereka pijak mulai terasa licin, membuat langkah kaki harus ekstra hati-hati. Jalan tanah itu dikelilingi pohon karet yang tinggi menjulang dan semak liar yang sesekali menampar kaki mereka. Wawan berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memastikan arah. Sementara Inara, yang terbiasa hidup di kota, mulai kelelahan. Nafasnya tersengal, keringat membasahi wajah cantiknya. Melihat itu, Wawan menghentikan langkah di bawah sebuah pohon besar. "Istirahat dulu, kita belum setengah jalan," ucapnya tenang. Ia membuka botol air dan menyerahkannya pada Inara. Gadis itu meneguk perlahan, menatap tanah basah di bawah kakinya. "Wawan, apa kamu nggak capek hidup sendirian di tengah hutan begini?" tanyanya pelan. Wawan tersenyum tipis, memandang ke langit biru yang tertutup ranting. "Kadang sepi," katanya lirih, "tapi aku sudah terbiasa sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara, lalu Inara membalas dengan nada nyaris tak terdengar. "Itu menyakitkan." Wawan menatapnya. "Kamu juga sering sendiri ya?" Pertanyaan itu menembus hatinya begitu saja. Inara menoleh cepat, menatap Wawan lama. "Orang tuaku kaya," katanya dengan nada getir. "Tapi entah kenapa, aku selalu merasa kosong." Sunyi menyelimuti mereka. Hanya suara serangga di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, Inara merasa seseorang benar-benar melihat dirinya. Bukan karena kecantikan, bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Di wajah sederhana Wawan,
Ia menemukan sesuatu yang asing tapi menenangkan, ketulusan. Beberapa jam kemudian, langkah mereka membawa cahaya baru. Di kejauhan, samar-samar mulai terlihat asap mengepul dari cerobong pabrik kecil, diiringi suara kendaraan yang menggema dari arah kota. Tanah becek berganti aspal berdebu. Dunia yang sunyi perlahan digantikan hiruk-pikuk kehidupan. "Ah, akhirnya kota," ucap Inara dengan nafas lega bercampur cemas. Wawan mengangguk pelan, menatap wajahnya yang mulai cerah. Inara balik menatap, matanya bergetar halus. Dalam diam, ia tahu pria ini berbeda. Sederhana, tapi tulus. Tanpa sadar, egonya yang dulu tinggi mulai menurun. Mereka berhenti di tepi jalan besar. Suara klakson bersahutan membuat Inara menelan ludah gugup. Ia tak terbiasa berada di jalanan seperti ini. Kotor, ramai, tanpa sopir, tanpa pengawal. Sekarang ia berdiri di antara keramaian bersama seorang pria lusuh berkulit legam, tapi dengan tatapan yang menenangkan. Wawan menepuk bahunya pelan. "Tenang, kita jalan pelan-pelan aja. Aku pastikan kamu aman sampai rumah." Ada sesuatu di dada Inara yang hangat, perasaan aneh, lembut, dan tulus. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Saat mereka melangkah di trotoar, Inara menatap sekeliling. Dunia yang dulu ia kenal, penuh kemewahan, status, dan sorotan. Ternyata tak selalu membawa kebahagiaan. Justru di tengah kesederhanaan Wawan, ia menemukan kenyamanan yang tak bisa dibeli uang. Langkah mereka terus maju, melewati batas antara hutan yang sunyi dan kota yang bising. Namun bagi keduanya, perjalanan itu bukan sekadar tentang jarak. Itu adalah perjalanan batin, tentang perubahan, tentang hati yang perlahan terbuka. Tak lama, rumah megah Inara muncul di kejauhan. Gerbang besi menjulang tinggi, taman rapi, dan mobil mewah berjajar di halaman. Inara terdiam. Jantungnya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba menyesak. Kita sudah sampai," ucap Wawan lembut. Inara menatap wajahnya lama, matanya bergetar. "Terima kasih, Wawan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan selamat." Wawan hanya tersenyum kecil. "Nggak perlu terima kasih, yang penting kamu aman." Mereka berjalan melewati gerbang. Inara merasa kikuk dengan pakaian lusuh dan sandal kebesaran milik Wawan. Kontras sekali dengan dunia megah di sekitarnya. Seorang pelayan segera muncul, tapi Inara hanya berkata singkat, "Aku sudah pulang," lalu berjalan masuk. Wawan menunggu di luar, berdiri diam di depan rumah besar itu. Tatapannya campur aduk, antara lega dan sadar bahwa dunia mereka terlalu jauh berbeda. Inara menoleh dari jendela, melihat Wawan masih di sana. Dadanya bergetar. Ia baru sadar. Selama ini ia sering menuntut perhatian dari orang-orang yang tak peduli, tapi tak pernah benar-benar dihargai. Dan kini, seseorang yang tak punya apa-apa justru memberinya segalanya. Ketulusan, perlindungan, dan rasa aman. Sesuatu yang bahkan dunia mewahnya tak mampu berikan. Matahari pagi menyelinap di sela dedaunan ketika Inara kembali muncul di beranda rumah. Pandangannya jatuh ke halaman depan, di mana Wawan masih berdiri di tempat yang sama, sederhana, tenang, dan begitu kontras dengan dunia megah di sekelilingnya. Ada sesuatu di wajah lelaki itu yang membuat hatinya bergetar pelan. Dengan suara lembut ia berkata, "Wawan, kamu tidak ingin masuk sebentar?" Wawan menatapnya dan tersenyum tipis. "Tidak usah, Inara. Aku harus pulang. Kebunku menunggu." Jawabannya sederhana, tapi mengandung ketegasan yang lembut. Inara menunduk menatap ujung kakinya yang berdebu. Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari bibirnya, pelan namun jujur, Aku akan merindukanmu." Wajahnya memerah, suara hatinya seolah menembus ruang hening di antara mereka. Wawan tidak menjawab, hanya tersenyum hangat dan menatapnya dengan sorot mata yang penuh pengertian. "Aku juga," ucapnya lirih. Tak ada kata perpisahan yang benar-benar terucap, tapi keduanya tahu. Momen itu adalah akhir dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
Dua dunia yang berbeda telah bersinggungan, dan kini waktunya kembali berjalan seperti semula. Wawan menepuk bahu Inara pelan. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Inara mengangguk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku akan mencoba, bisiknya. Lalu Wawan melangkah pergi. Langkah-langkahnya perlahan menjauh, meninggalkan halaman megah dan kehidupan yang tak pernah menjadi miliknya. Inara berdiri di gerbang, menatap punggungnya yang makin kecil di kejauhan. Ada perasaan yang tak bisa ia pahami, campuran antara syukur, haru, dan kehilangan. Dunia Wawan sederhana, tapi hatinya begitu besar. Ia terus menatapnya, sampai sosok itu hampir menghilang di bawah cahaya matahari pagi. Wawan, gumamnya pelan, nyaris seperti doa yang terhembus bersama angin. Di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan singkat itu telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia belajar bahwa ketulusan tidak diukur dari harta, melainkan dari hati yang mau peduli. Dari kejauhan, Wawan sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya menembus jarak, menyampaikan rasa hormat dan haru yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Lalu, dengan langkah pasti, ia melanjutkan perjalanan menuju kebun karetnya. Di setiap embun yang menetes di daun, ia merasa damai. Karena meski berpisah, ia tahu kenangan itu akan tetap hidup. Sementara itu, Inara menutup pintu rumahnya perlahan. Ia bersandar pada dinding, menatap jendela, dan menghembuskan napas panjang. Bayangan wajah Wawan masih menari di pikirannya, begitu nyata seolah baru saja berdiri di sana. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Hidupnya tak akan sama lagi. Dunia mewahnya tetap ada, tapi hatinya kini mengenal sesuatu yang lebih berharga, ketulusan dan rasa syukur. Hari-hari berikutnya, Inara mulai menata hidupnya dengan cara baru. Ia belajar menghargai hal-hal kecil, menyapa orang dengan lebih lembut, dan tidak lagi menilai segalanya dari uang. Sementara jauh di hutan, Wawan kembali pada rutinitasnya, menyadap getah karet dengan tangan yang sabar. Tapi entah kenapa, setiap tetes getah yang mengalir kini terasa lebih ringan. Karena di balik keheningan itu, ada kenangan yang menenangkan tentang seorang perempuan dari dunia berbeda yang pernah ia tolong, dan tentang perasaan yang tumbuh diam-diam di antara dua hati yang tak pernah seharusnya bertemu. Keduanya kini menjalani hidup masing-masing. Tapi di antara jarak dan waktu, tersisa ikatan halus yang tak kasat mata. Ikatan yang tumbuh dari kebaikan, dari pengalaman yang mengubah hati, dan dari dua dunia yang akhirnya belajar untuk saling menghargai, meski tak bisa bersatu sepenuhnya.